Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Raden Bagus Ibra Fahira dengan NPM 21024010039 dari kelas A jurusan Agribisnis. Di kesempatan kali ini saya akan presentasi mengenai agroforestry. Agroforestry adalah sistem budidaya tanaman kehutanan yang dilakukan bersama dengan tanaman pertanian ataupun peternakan. Tanaman kehutanan yang dimaksud di sini adalah pepohonan. Lalu untuk tanaman pertanian ini berkaitan dengan tanaman semusim. Selanjutnya, fungsi dan peran agroforestry. Agroforestry sebagai alternatif bentuk penggunaan lahan memiliki fungsi dan peran yang lebih dekat kepada hutan, baik dalam aspek biofisik, sosial, maupun ekonomi. Selain itu, dapat mempertahankan hasil pertanian secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap jasa lingkungan, dan juga sering dipakai sebagai salah satu contoh dari sistem pertanian sehat. Berikut beberapa manfaat dari agroforestry. Yang pertama, membantu penggunaan lahan secara optimal, sehingga dapat memperbaiki kebutuhan hidup masyarakat. Yang kedua, meningkatkan daya dukung ekologi manusia, terutama di daerah pedesaan. Agroforestry ini dimanfaatkan untuk menjamin dan memperbaiki kebutuhan pangan. Lalu yang ketiga, meningkatkan persediaan pangan pada tiap musim, sehingga petani dapat memperoleh tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk memperoleh manfaat ini, petani harus memperhatikan kualitas nutrisi, pemasaran, serta setiap proses yang terjadi pada agroforestry. Lalu yang keempat, memperbaiki penyediaan energi lokal, terutama pada produksi kayu bakar. Yang kelima, meningkatkan dan memperbaiki produksi bahan mentah hasil kehutanan maupun pertanian. Umumnya, peningkatan produksi bahan mentah ini dilakukan secara kualitatif dan diversifikasi. Selain itu, biasanya juga dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jenis pohon dan juga perdu. Lalu yang keenam, memperbaiki kualitas hidup, terutama yang tinggal di daerah pedesaan. Agroforestry ini dapat meningkatkan pendapatan serta tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sana. Lalu yang ketujuh, meningkatkan kinerja usia produktif atau usia muda di pedesaan sehingga kualitas hidup dapat meningkat. Dan yang terakhir, memelihara dan memperbaiki kemampuan dan kelestarian lingkungan setempat. Ini dapat dilakukan dengan mencegah terjadinya erosi tanah dan juga degradasi lingkungan. Selanjutnya adalah keunggulan dari pengembangan agroforestry, antara lain rendahnya modal dan biaya tenaga kerja yang akan digunakan, karena produktivitas lahan melalui siklus unsur hara dan perlindungan tanah mampu dilakukan dengan modal yang murah dan sedikit tenaga kerja. Lalu, agroforestry juga dapat meningkatkan nilai output pada suatu area lahan tertentu. Ini terjadi karena adanya penanaman campuran antara pohon dan spesies lainnya. Agroforestry juga dapat mendiversifikasikan kisaran output dengan tujuan untuk meningkatkan swasembada. Diversifikasi ini dapat mengurangi hilangnya pendapatan yang mungkin terjadi, terutama ketika cuaca buruk atau karena pengaruh faktor biologi dan juga faktor pasar. Agroforestry juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu dapat mengurangi hasil tanaman pokok karena pohon-pohon yang ada akan bersaing dalam perolehan zat hara, cahaya matahari, dan juga air. Lalu, sistem ini juga menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian pohon dengan kegiatan pertanian, kayak misalnya aktivitas pembakaran dan pemakaian lahan bersama yang membuat perlindungan terhadap pohon menjadi berkurang. Lalu yang terakhir, pohon-pohon di hutan akan merintangi tanaman pertanian. Hal ini dapat berujung pada meningkatnya biaya tenaga kerja saat proses pengolahan. Di samping itu, keberadaan pohon yang merintangi tanaman juga akan menghambat kemajuan sistem pertanian. Kriteria klasifikasi agroforestry. Agroforestry dapat dikategorikan menurut himpunan kriteria berdasarkan struktur, fungsi, sosial ekonomi, dan ekologi. Struktur mengacu kepada komposisi komponennya, baik pengaturan spasial, vertikal, horizontal, maupun temporal. Fungsi mengacu kepada fungsi utama atau peran sistem tersebut, biasanya diperankan oleh komponen pohon, seperti windbreak, shelter belts, dan konservasi tanah.
Selanjutnya, sosial ekonomi mengacu kepada tingkat masukan manajemen atau intensitas atau skala manajemen dan tugas komersial dari sistem tersebut. Dan yang terakhir, ekologi menyangkut masalah kondisi lingkungan dan kecocokan dari sistem tersebut secara ekologis, dengan asumsi bahwa pola tertentu hanya cocok untuk kondisi ekologi tertentu pula. Klasifikasi agroforestry berdasarkan komponen penyusun. Yang pertama, agroforestry sederhana, yaitu suatu sistem pertanian di mana pepohonan ditanam secara tumpang sari dengan satu atau lebih jenis tanaman semusim. Pepohonan itu ditanam bisa sebagai pagar mengelilingi petak lahan tanaman pangan, lalu secara acak dalam petak lahan, ataupun dengan pola lain, misalnya berbaris dalam larikan. Contohnya adalah kebun kopi yang disisipi dengan tanaman dadap atau klorwono sebagai tanaman naungan dan penyubur tanah. Contoh tumpang sari lain itu ada di Ngantang, Malang, yaitu menanam kopi pada hutan pinus. Yang kedua adalah agroforestry kompleks, yaitu suatu sistem pertanian menetap yang melibatkan banyak jenis pohon, baik yang sengaja ditanam maupun yang tumbuh secara alami pada sebidang lahan, lalu dikelola oleh petani mengikuti pola tanam dan ekosistem menyerupai hutan. Contohnya seperti hutan damar di daerah Krui, Lampung Barat, atau hutan karet yang ada di Jambi. Berdasarkan jaraknya terhadap tempat tinggal, sistem agroforestry kompleks dibedakan menjadi dua, yaitu pekarangan dan agroforest. Pekarangan ini terletak di sekitar tempat tinggal dan luasnya hanya sekitar 0,1 sampai 0,3 hektar, sehingga sistem ini lebih mudah dibedakan dengan hutan. Berikut adalah contoh gambar pola terbentuknya kebun atau pekarangan. Yang pertama ini bentuk kebun, lalu sebelahnya adalah kebun campuran, lalu sebelahnya lagi adalah talun atau mixed tree garden. Lalu yang di bawahnya adalah struktur pekarangan yang kompleks menyerupai hutan alam. Gambarnya seperti itu. Lalu agroforest. Ini biasanya dibentuk pada lahan bekas hutan alam atau semak belukar yang biasa diawali dengan penebangan dan pembakaran semua tumbuhan. Contohnya seperti yang tertera pada gambar. Berikut adalah contoh dari agroforestry. Ada macam-macam, yaitu ada Sweden, home gardens, vine support, alley cropping, dehesa, windbreaks. Lalu ini juga contoh lainnya, yaitu ada riparian buffers, taunya, living fences, shade plantation, parklands, dan insect husbandry. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi. Berikut merupakan sumber-sumber yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint tentang agroforestry ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.